سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali washtaghala bit-tahsil wa qira'atil ilmi alayh hatta jama'a daqa'iq al-ulum wastakmala fadailan nafs ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Setelah kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan muqaddimahnya kitab basmalah, hamdalah, sholawat dan seterusnya, maka sampailah kita kepada inti pembahasan. Diceritakan kronologi kenapa ada kitab Ayyuhal Walad adalah dikarenakan ada salah satu di antara murid-muridnya Imam Ghazali yang senior. Salah satu di antara murid-murid Imam Ghazali senior yang mana dia menyibukkan dirinya untuk khidmat kepada Al-Imam Al-Ghazali, dan bukan hanya khidmat tapi juga menyibukkan dirinya dengan menggali ilmu dan juga membaca kitab berbagai macam fan keilmuan kepada Al-Imam Al-Ghazali sampai pada akhirnya terkumpul banyak ilmu yang dia pahami, hatta jama'a daqa'iqal ulum, sampai ilmu-ilmu yang detail, yang rinci satu persatu santri Al-Imam Al-Ghazali ini mengerti, faham, berhasil mengumpulkan itu semuanya. Bahkan ini murid, ini santrinya Imam Ghazali berhasil menyempurnakan keutamaan dirinya sebagai manusia, ya sebagai santri dan seterusnya. Yang pertama yang ingin saya bahas, ya, pentingnya bagaimana kita khidmat kepada guru. Saya yakin panjenengan semuanya pasti punya satu panutan. Anda pasti punya satu guru yang Anda merasa Anda mendapatkan banyak manfaat, baik ilmu, amal, teladan dari dia. Maka jangan pernah kita ini berhenti atau putus untuk selalu khidmat dan mengabdi kepada si guru tersebut. Karena khidmat kepada guru itu adalah merupakan manzilah aliyah, merupakan satu kedudukan atau posisi yang amat mulia. Itu adalah posisinya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Khidmat kepada ulama, khidmatnya santri kepada guru, itu adalah keutamaannya sahabat Anas bin Malik. Mereka berdua ini adalah salah satu di antara sekian banyak sahabat yang khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu kadang bawakan tongkatnya Rasulullah, kadang mengamankan atau menjaga sandalnya Rasulullah, taruh yang kanan di tangan kanan, yang kiri di tangan kiri, diselopkan gitu, dibawa kemana-mana, dijaga. Padahal kalau kita bicara ya sebetulnya kalaupun dilepas itu sandal Rasulullah nggak dijaga, mungkin nggak akan ada yang maling gitu. Nggak ada lain tujuan daripada Abdullah bin Mas'ud adalah untuk mengambil barokah daripada sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering
lihat santri bawakan sandalnya gurunya. Kenapa kok sandal? Dibahas oleh ulama, karena sandal ini bawa seluruh jasadnya guru. Beda kalau kopiah, baju, itu hanya sebagian. Tapi kalau sandal ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bertumpu kepada kaki, yang mana kaki memiliki alas yaitu sandalnya atau sepatunya. Nah, jadi khidmat kepada guru, mengabdi kepada mereka, itu adalah merupakan keutamaan sebetulnya. Dan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa fihi anna fi khidmatil alim syarafan lil muta'allim. Khidmat kepada alim itu adalah merupakan kemuliaan bagi yang khidmat, bukan yang dikhidmati. Contoh, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Anas bin Malik khidmat kepada Rasulullah. Saya mau tanya, yang menjadi mulia siapa? Apakah Rasulullah menjadi mulia gara-gara dikhidmati sahabat Anas dan sahabat Abdullah, atau sahabat Abdullah dan sahabat Anas menjadi mulia gara-gara khidmat kepada Rasulullah? Memangnya kalau nggak dikhidmati sama Anas bin Malik, sama Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah kehilangan kemuliaan? Cukup bagi seorang ulama kemuliaan yang melekat pada dirinya dan ilmunya, ketakwaannya, amal solehnya. Perkara orang khidmat nggak khidmat, yang beruntung yang khidmat. Seperti yang pernah saya contohkan, orang baca Quran, bukan Quran menjadi mulia gara-gara kita baca, tapi yang baca yang mendapatkan kemuliaan. Kita masuk masjid sekarang, bukan masuknya kita di masjid ini menambah kemuliaan ini masjid, enggak. Justru kita gara-gara masuk ke dalam masjid menjadi mulia. Khidmatnya kita kepada guru, bukan guru beruntung gara-gara kita khidmat sama dia, bukan, justru kita yang beruntung bisa khidmat kepada guru. Guru punya santri ribuan, tapi nggak semua yang memiliki kemauan untuk bisa khidmat kepada guru, nggak semua. Belajar itu butuh hidayah, khidmat kepada guru itu juga butuh hidayah. Diceritakan Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, ya. Diceritakan beliau itu belajar nyantri kepada Sahib Muhyah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, belajar. Tapi banyak kesibukan beliau justru menuangkan kopi, pengajian begini. Beliau belajar nyantri, tapi juga sekaligus khidmat, bikin kopi, bawa ceret, banyak kesibukannya begitu. Sampai akhirnya ditegur sama teman-temannya, Alwi, inti di sini belajar. Kalau masalah nuangkan kopi biar orang lain, jangan inti di sini belajar. Kalau inti sibuk khidmat, akhirnya kurang waktu, kehabisan tenaga, capek untuk belajar. Yang paling penting belajar daripada khidmat. Benar juga, maksudnya teman-temannya baik sebetulnya. Sayang waktunya, tenaganya, pikirannya kalau hanya untuk khidmat. Belajar. Akhirnya dipikir ada benernya. Mulai berkurang intensitas beliau, keseringan beliau untuk khidmat kepada gurunya. Walaupun cuma sekedar menuangkan kopi tadi. Akhirnya diperhatikan sama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, gurunya. Tumben Alwi nggak tanggap kayak biasanya. Kok tumben pengajian kadang-kadang nggak ada kopinya, biasanya Alwi yang bikin. Kok tumben Alwi kelihatan anteng, nggak sibuk. Selesai pengajian, tanya, Alwi sini. Marhaba. Kenapa ini? Biasanya sibuk. Keluar masuk mungkin ke dapur bikin kopi, ini itu habis, kemudian pergi ke dapur lagi bikin lagi. Ini kok kelihatan anteng. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Cuman anak mau tanya, kenapa? Iya, Habib, anak ditegur sama sohib, sama ashab, sama teman-teman, anak ditegur. Loh kenapa? Anak dibilang nggak apa-apa khidmat, cuman jangan teman-teman. Inti di sini untuk belajar. Inti di sini untuk belajar. Kalau habis waktunya, umurnya, capeknya, tenaganya, pikirannya untuk khidmat, akhirnya waktunya belajar, capek sudah. Oh, apa kata Habib Abdurrahman? Ucapan teman kamu betul. Cuman ketahuilah, ketika kamu khidmat, saya berharap ilmu yang dimiliki oleh teman-temanmu semuanya terserap pada kamu. Jangan dikira kamu khidmat sama saya nggak pernah mendoakan kamu, nggak memperhatikan kamu. Aku berharap walaupun kamu mungkin karena sibuk khidmat, akhirnya intensitas kamu belajar nggak seperti teman-temannya kamu, tapi dalam lubuk hatiku yang terdalam aku doakan kamu memiliki ilmu sama seperti teman-temannya kamu.
Oh, doanya guru ini nggak bisa diukur dengan akal sudah. Subhanallah. Dari sekian banyak muridnya Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Sahibu Ghiyatul Mustarsyidin, yang paling menonjol adalah Al Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Kalau kita kenal di Hadramaut ada almarhum Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab Ainu Tarim. Nah, ini kakeknya. Ini kakeknya. Banyak ulama yang berhasil beliau cetak. Nah, seperti contoh Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, abah daripada Al Habib Umar, itu muridnya Al Habib Alwi bin Syahab. Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, muridnya Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, dan banyak yang lain. Khidmat, jangan ngeremehkan khidmat. Asal tetap tahta riayat syekh. Tetap kalau kita khidmat itu apa katanya guru. Kalau guru bilang duduk belajar. Tapi kalau kita khidmat jangan merasa kita ini dalam posisi yang rendah, seperti pembantu rumah tangga begitu. Itu kedudukannya sahabat kapan mereka khidmat kepada Rasulullah SAW. Pernah diceritakan ada satu ulama yang meremehkan ulama dari Hadramaut dengan mengatakan bahwa ulama Hadramaut kalau belajar kitab tipis-tipis, kitabnya tipis-tipis. Safinah, Sulam Taufiq, Risalah Jami'ah. Walaupun sebetulnya ya banyak yang ulama-ulama yang belajar kitab tebel-tebel itu ya banyak, kitab-kitab tinggi ya banyak. Cuman nggak tahu kenapa ini ulama ngeremeh. Ulama Hadramaut ini kalau belajar kita tipis-tipis. Pembantunya anak itu hafalnya kitab yang tebel-tebel, ngalahkan ulama yang dari Hadramaut. Sampailah kabar ini ke telinga Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, Sahibul Maulid, Simtul Buron. Ya Habib, ini ada ulama tersiar kabar dia merendahkan kedudukan ulama yang ada di Hadramaut. Dikatakan bahwa tukang sapunya dia itu udah hafal kitab-kitab yang tinggi, yang tebel-tebel, ngalahkan hafalannya, pemahamannya ulama Hadramaut, karena ulama Hadramaut belajarnya cuma kitab tipis-tipis. Oh, ya Habib, izinkan ana, ini sebentar lagi ada multaqo ulama di daerah ulama tersebut, izinkan anak untuk berangkat ke sana. Jangan ente. Coba panggilkan yang biasanya muterkan kopi itu. Suruh panggil di sini. Ceritanya, ini ada satu ulama ngeremehin ulama Hadramaut, kata Habib Ali. Ente anak utus untuk berangkat ke negeri ulama tadi itu. Ada pertemuan ulama. Bingung biasanya muter kopi suruh berangkat untuk jadi ulama, gimana? Tapi karena perintah guru, manut, fakir Habib. Iya ente sudah, tenang aja. Anak perintah ente nggak mungkin anak telantarkan. Anak perintah antum nggak mungkin anak telantarkan. Pasti anak perhatikan sudah di sana. Apa? Berangkat. Nyampe di sana singkat cerita, istilahnya ya, daftar gitu. Dari mana? Dari Hadramaut. Oh, lewat pintu belakang. Dari mana? Dari Hadramaut. Oh, lewat pintu belakang. Udah. Sampai berjam-jam pembahasan ulama ini yang dibahas adalah tentang bahasanya mayit, bahasanya jenazah. Kalau ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, itu bahasa yang dipakai bahasa apa? Ada 3, tapi ulama sekian banyak cuma jawab 2. Ada 3, semuanya lupa yang satu itu, yaitu bahasa Arab dan bahasa aslinya mayit. Ada pendapat bahasa Arab yang bisa jawab, yang karena iman ya otomatis bisa jawab, bisa sendiri nanti. Seperti kita nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi karena kita bertakwa di muka bumi masuk surga, ya otomatis bisa bahasa Arab nanti. Otomatis bisa bahasa Arab. Ini yang dibahas bukan bahasa ahli surga, bahasa ketika di barzakh ditanya sama malaikat man rabbuka man nabiyuka dan seterusnya, jawabnya ini gimana? Pendapat mu'tamad bahasa Arab, tetap bahasa Arab. Pendapat kedua ya bahasa aslinya mayit, cuman dia dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang satu ini lupa, sekian banyak, mungkin ratusan ulama semuanya lupa. Ada 3, cuman satu lagi bahasa apa ya? Lupa. Subhanallah sudah. Subhanallah, orang sombong dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasanya muterkan kopi di zamannya Al Habib Ali Al Habsyi, muting, ana mau jawab. Ente dari awal mau jawab, iya ana mau jawab. Ya sudah jawab, oh enggak mau, ana mau maju. Kasih mimbar.
Ente kan ngeremehkan kita. Anak mau tahu sekarang. Anak mau maju, mau jawab. Kasih mimbar. Ibarat sekarang kasih mimbar, kasih mic. Kasih tempat anak, kasih porsi. Ya kan? Kasih. Catat. Sekalian gitu ya. Catat. Pahami ya, catat ya. Rawaina an Syekhi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Aku pernah dengar dan aku meriwayatkan kepada kalian semuanya. Aku pernah dengar daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Catat. Kapan lagi tukang ngider kopi tapi namanya dicatat di bukunya para ulama bahwa ada 3 bahasa menurut ulama yang dipakai oleh mayit ketika menjawab pertanyaan mimbar nakir, yaitu bahasa Arab, bahasa aslinya mayit, dan yang ketiga adalah bahasa Suryani, bahasa Suriah. Khilaf di antara ulama. Cuman yang jelas yang dibahas ini adalah bagaimana barokahnya khidmat kepada guru. Syekh Ali bin Abdullah Baros itu belajar kepada Syekh Ratib al-Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu binabro karena khidmat luar biasa, dipandang tok ilmunya ilmu laduni. Kok sudah guru itu luar biasa. Barokahnya guru nggak bisa pakai akal sudah. Diceritakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu bilang sama santri-santrinya, saat itu Syekh Ali bin Abdullah Baros sedang mijeti kakinya Al-Habib Umar Al-Attas. Al-Habib Umar mengatakan, ntar lagi ada orang lewat, itu Khidir. Ntar lagi ada orang lewat, itu Khidir. Wis, Al-Habib Umar cuma ngasih kabar begitu aja. Akhirnya ketika lewat satu orang, semua muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas langsung pergi ke Nabi Khidir itu. Dan betul Nabi Khidir benar. Cium tangan, ini segala orang sekarang mungkin selfie, tak tanda tangan, tak doa, bawa aqua, macam-macam. Kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baros tetap mijeti. Tetap mijeti. Ditanya sama Habib Umar, Ali, nggak dengar? Ana bilang tadi sebentar lagi ada orang lewat, itu adalah Khidir. Dengar Habib. Kenapa nggak seperti santri yang lain berebut, cium tangan ini dan itu? Kalau nggak Anda perintah, saya nggak gerak. Kalau enggak Anda perintah, saya nggak gerak. Anda nggak ngasih perintah, Anda cuma kasih kabar. Ketahuilah ya Habib, cukup bagi saya adalah Anda. Cukup bagi saya adalah Anda. Toh saya sekarang bukan dalam keadaan tidur kok. Saya sedang khidmat kepada Anda, dan Anda lah yang membuat saya kenal siapa Allah, bukan Khidir. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Khidir. Apa kata Habib Umar? Kalau seandainya cara pandang santri-santriku sebagaimana kamu menaruh cara pandang husnudzon kepada aku, niscaya mereka akan punya ilmu salim kamu. Kata Syekh Ali bin Abdullah, ya Habib, anak cuma khidmat, nggak pernah belajar. Dipandang sekian detik tok, wis punya ilmu, langsung jadi anak. Sekarang apakah menjadi nyata apa yang aku ucapkan wahai Ali, bahwa seandainya masyhad kamu, masyhad teman-teman kamu sama seperti masyhadnya kamu, sebagaimana kamu cara pandangnya kepada aku luar biasa, seandainya mereka juga luar biasa kepada aku, nggak berpaling dari aku, mereka punya ilmu sebagaimana ilmu yang aku berikan kepada kamu sekarang. Marhaba ya Habib, betul. Langsung jadi alim sudah. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dalam tanda kutip mengharamkan kirim Fatihah sama beliau kalau nggak disebut setelah beliau adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Padahal setelah itu disebut nama-namanya Imam Haddad, Ali Al-Habsyi, Akto, Gutub, setelah itu disebut setelah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Tidak aku terima Fatihah yang kalian kirim kepada aku jika setelah namaku tidak kalian sebut namanya Syekh Ali bin Abdullah Baros. Lihat. Jadi dari khidmat itu kita bisa ngepe hati guru. Yang paling penting bukan bagaimana guru di hatinya kita. Yang luar biasa adalah bagaimana kita di hatinya guru. Sehingga guru ketika hatinya mendapatkan pancaran nur nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga mendapatkan barokah yang sama. Malah sebagian santri itu kalau sholat, kan seharusnya orang itu kalau sholat, kalau dua orang laki-laki, maka imam di depan, sebelah kanannya makmum, kan begitu ya. Tapi ada sebagian santri itu kalau sholat, kalau di depannya imamnya adalah gurunya, milih jejer. Kenapa? Biar hati saya langsung berhadapan dengan hatinya. Masyhad, itu masyhad sudah. Itu adalah cara pandang saja. Jadi nggak mau berada di sebelah kanannya gurunya, tapi jejeri. Sehingga ketika gurunya sholat mendapatkan nur, mendapatkan barokah, manfaat ini segala macam dari Allah Subhanahu wa taala di hatinya, maka nyambung.
ada koneksi antara hati itu guru dengan si santri. Kenapa? Jejer. Itu masyhad. Ditiru monggo, nggak ditiru nggak ada masalah. Nah, walhasil bagaimana kita di hati guru, bukan tentang bagaimana guru di hatinya kita. Yang paling penting adalah kita sebagai umat, bagaimana kita ada di hatinya Rasulullah. Itu gambaran. Bukan bagaimana Rasul di hatinya kita. Itu wajib. Iman cinta sama Rasulullah wajib. Tapi bagaimana Rasulullah cinta sama kita, itu yang luar biasa. Dan itu bisa didapatkan satu dengan khidmat, yang kedua dengan prestasi dalam ilmu. Prestasi dalam ilmu. Untuk prestasi dalam ilmu itu nggak gampang, tapi khidmat lebih gampang daripada mencari prestasi dalam ilmu. Kenapa? Kalau mencari prestasi dalam ilmu saingannya banyak, tapi kalau khidmat saingannya sedikit. Santri 40 satu kelas, semuanya kepingin berprestasi. Tapi kalau khidmat belum tentu kita dapat dari 42 orang. Saingannya sedikit. Jadi lebih mudah untuk mencari nama di hati guru dengan khidmat. Man khadam khudim. Barang siapa yang khidmat akan dikhidmati. Nah, cuman begini. Jangan sampai seperti saya misalnya menyampaikan ini dalam rangka mengkondisikan antum khidmat sama anak. Nah, ini yang keliru. Makanya ada sebagian ulama, ada satu ulama minas sholihin, ditanya sama santrinya, ya Habib, semua pondok baca kitab Ta'limul Muta'allim dalam kurikulum pendidikannya. Kok pondoknya antum nggak baca Ta'limul Muta'allim? Kenapa? Tentang adab seorang santri kepada guru dan seterusnya. Kenapa kok nggak baca? Cukup inti baca dan ngamalkan Ta'limul Muta'allim, maka inti akan dapati santri yang ngamalkan isinya Ta'limul Muta'allim. Tapi pondok yang lain baca, Habib. Ana khawatir inti kalau baca inti maghrur, tertipu. Adabnya santri itu begini. Inti sebagai guru, inti sebagai ustadz, inti seolah-olah mengkondisikan orang untuk antum semuanya kalau sama anak begini. Ana khawatir intinya kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tendensius. Kalimatnya benar, ilmu kok. Kitab yang dibaca cuman tendensius. Nafsu yang main. Siapa kita? Nabi, malaikat, nafsu nggak main di situ. Khawatirnya nanti nuntut. Khawatirnya nanti kecewa kalau misalkan muridnya nggak begini, nggak begitu sama dia. Kecewa. Nggak usah. Man khadam khudim, inti khidmat sama guru, inti akan dapatin murid yang khidmat sama inti. Selesai. Itu nggak usah ngajar Ta'limul Muta'allim, inti baca sendiri, amalkan. Allah akan anugerahkan kepada kamu santri yang baca dan ngamalkan isinya Ta'limul Muta'allim. Yes. Yang penting bagaimana kamu sama Allah. Kalau kamu sama Allah baik, sama Rasulullah baik, orang yang ada di sekitar kamu akan baik sama kamu. Tenang aja sudah. Tenang aja. Itu gambaran. Itu adalah gambaran. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu mengatakan, "Dzulliltu taliban fa uziztu matluban." Aku ini ketika sebagai santri dalam keadaan khidmat. Dzulliltu dalam keadaan mudallal. Mudallal ini terendahkan, terhinakan. Seolah-olah terhinakan padahal enggak sebetulnya. Seolah-olah terhinakan. Sehingga ketika aku menjadi ustadz, aku termuliakan. Ketika aku mencari ilmu, aku ini khidmat. Ketika ilmuku dicari sama orang, maka aku dikhidmati sama orang. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan Harun ar-Rasyid punya dua orang anak. Namanya Amin dan Ma'mun. Amin dan Ma'mun. Mereka berdua ini berguru kepada seorang imam namanya Al-Imam Al-Kasai. Maka dua putra Harun ar-Rasyid sebagai khalifah saat itu, sebagai pemimpin muslimin saat itu, istilahnya pangeran, anaknya raja ini, khidmat sama ulama. Itu kalau noto atau masangkan sandalnya Al-Imam Al-Kasai rebutan sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Kasai, satu orang satu aja, inti yang kanan, inti yang kiri, mari. Sampai dikatakan begitu, saking khidmatnya mereka. Walhasil banyak cerita khidmatnya sahabat kepada Rasulullah. Cerita khidmatnya ulama kepada guru-gurunya mereka. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kita ikhlas. Ketika khidmat, ikhlas. Tidak mengkondisikan orang untuk khidmat sama dia. Hati-hati. Dan khidmat nggak ada batasan waktu.
Lain sama anak sekarang. Khidmat itu pokok durung rabi. Lewis rabi kayak khidmat mana bisa? Anak sekarang begitu. Khidmat sama majelis misalnya. Ini khidmat sama majelis. Durung rabi. Kapan rabi? Mundur. Makanya bukan kita yang hidup zamannya sahabat. Kalau kita hidup zamannya sahabat, ya kesian Nabi ditinggal sendiri. Ya Rasul, saya sudah mulai sibuk sama anak, sama istri. Saya mundur ya. Mana ada khidmat mundur itu? Jangan pernah mundur dari khidmat. Pamitan sama guru itu jangan pernah. Masalah bisa nggak bisa urusan belakang. Pas bisa ya bisa, pas nggak bisa. Tapi pamit, hati-hati. Pamit dari khidmat. Mana ada sahabat? Ya Rasul, saya sudah mulai punya anak, saya sudah punya rumah tangga, jadi saya nggak bisa khidmat. Nggak ada. Tapi masalah intensitas nggak sampai dulu nggak ada masalah itu. Tapi kalau mundur, ya mundur, resign. Mana ada orang resign dari khidmat itu? Ada. Mana ada orang dakwah misalnya? Ya gurunya ini dakwah. Sebelum kawin, begitu kawin, saya nggak mau ngajar kemana-kemana lagi. Kenapa? Saya sudah punya rumah tangga. Masa begitu? Mana ada orang mundur daripada dakwah itu? Tinggal bagaimana setelah dia berumah tangga ngatur waktu, manajemen waktu itu aja. Tapi mundur jangan ada terbersit dalam benak kita. Saya mundur, keliru. Ini keliru. Santri jangan pernah mundur dari santri. Selamanya sampai kita mati, kita adalah santri. Khidmat tetap kita khidmat, cuman mungkin karena sudah berumah tangga ada prioritas, ada kalanya kita memprioritaskan mereka. Hal yang wajar itu. Tapi jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur ya, jangan pernah mengikat diri ketika khidmat itu ada waktunya seolah-olah. Kemudian khidmat itu harus ikhlas. Khidmat bukan ingin disebut oleh gurunya, ingin namanya ada di hati gurunya. Bukan untuk disebut. Ya. Atau khidmat tapi niatnya memanfaatkan Misalkan kalau gurunya kemana diajak, sehingga kalau gurunya dihormati dia ikut dihormati, nggak ikhlas. Gurunya wajib ikhlas tapi yang khidmat nggak ikhlas. Ini gambaran saja kalau kita anak majelis atau kita adalah seorang santri daripada guru yang ikhlas. Masalah nanti guru itu bagaimana sama kita ya tergantung bagaimana kita sama guru. Jangan menuntut guru sama kita. Tuntut diri kita bagaimana saya kepada guru. Jangan pernah nuntut aku wis ngene, kok guruku durung ngene ya. Berarti ada harapan. Berarti ada tendensi khidmat. Contoh sholat, itu kan mengabdi kepada Allah. Kalau misal sholat tapi tetap utangnya belum lunas, terus gak sholat. Saya sudah sholat loh padahal, bahkan tahajud, ya duha, kok durung lunas ya utangnya. Terus kore, wis gak tahajud, gak sholat, wis podo ae, sholat gak sholat, utang tetap akeh. Masa begitu? Nah, begitu. Khidmat sama guru. Bagaimana kita sama guru itu prioritas, bukan bagaimana guru kepada kita. Keliru. Kalau kita nuntut kepada guru harus begini kepada saya karena saya sudah begini kepada guru, keliru. Mungkin gara-gara itulah kenapa dia tidak diperhatikan sama gurunya. Kenapa? Nampak tendensius, tujuannya nggak lillahi ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, santri Al-Imam Al-Ghazali itu menyibukkan, menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah nyampaikan pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan baina yadayil alim la tamassu galaman wa la taktubu harf. Duduknya kamu wahai Ibn Mas'ud ada di hadapan seorang alim walaupun sebentar, walaupun kamu nggak nyentuh pena, nggak nulis walaupun satu huruf, apalagi nulis misalnya, walaupun enggak, khairun laka, pahalanya lebih afdol bagimu daripada min itqi alfi raqabah, memerdekakan 1000 budak. Kita kalau punya 1000 budak, belum tentu kita punya mental memerdekakan budak satu aja. Kenapa? Budak ini harganya mahal, bisa ratusan juta. Kita punya 1000, satu saja kita merdekakan di jalan Allah gratis, belum tentu punya mental kita, mikir kita golek duit angel, nukuni budak angel, tahu-tahu dimerdekakan, berat. Tapi duduknya kita sekarang lebih afdol daripada orang memerdekakan 1000 budak yang dia punya. Wassalamuka alal alim, wahai Ibn Mas'ud, ketahuilah duduknya kamu, salamnya kamu kepada seorang alim, salamnya kamu yang kamu lempar kepada seorang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha.
itu lebih baik daripada pahala kamu punya 1000 kuda semuanya disedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Anis butuh renovasi. Kita punya 1000 mobil, belum tentu satu mobil kita jual uangnya 100% untuk masjid, belum tentu. Apalagi 1000. Duduknya kita sekarang lebih afdol kalau misal ada orang punya 1000 kuda semuanya disedekahkan di jalan Allah. Duduknya kita sekarang lebih afdol. Kenapa? Li syarafil ilm. Karena kemuliaannya ilmu, gak ada lain. Karena kemuliaannya ilmu. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan pandangan yang kamu jatuhkan kepada wajahnya seorang alim khairun laka min ibadati alfi sana. Pandangan yang kamu jatuhkan kepada wajahnya seorang alim itu lebih baik daripada pahalanya orang yang ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajatnya bukan hanya orang yang beriman. Allah itu mengangkat derajatnya orang yang beriman walladzina utul ilma, yang mereka didekatkan oleh Allah kepada ilmu agama. Tidak semua orang yang beriman Allah berikan kepada mereka yang namanya ilmu agama. Yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan yang Allah kasih hidayah kepada mereka untuk menuntut ilmu agama. Berapa derajat? Darajat, banyak derajat. Abdullah bin Abbas mengatakan 700 derajat. Setiap derajat butuh waktu 500 tahun perjalanan. Jadi duduknya kita sekarang ini diangkat oleh Allah 700 derajat. Setiap derajat 500 tahun. Derajat pertama, derajat kedua 500 tahun. Derajat kedua ke derajat ketiga 500 tahun lagi. Bayangin kalau kita jalan sekarang 500 tahun lagi baru nyampe. 24 jam non-stop jalan terus 500 tahun baru nyampe. Itu keliling dunia berapa kali? Kita duduk. Bukan hanya 500 tahun. 500 tahun kali 700 derajat. Itu derajatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang beriman, yang juga mendapatkan ilmu agama. Karena itu ya, sebetulnya tidak ada, kata Imam Syafi'i begini. Tidak ada sesuatu setelah fardu, setelah apa yang wajib, yang lebih afdal untuk kita tuntut kecuali adalah ilmu agama. Kenapa? Li'annahu nurun yahtadi bihil ha'ir. Karena ilmu itu adalah lentera, cahaya yang menyebabkan orang yang bingung, orang yang linglung menjadi lurus jalannya. Yahtadi bihil ha'ir. Kita pulang dari Masjid Al-Anis ke rumah kita gampang. Pokok melek, jalannya terang. Kapan merem, ya susah kita pulang. Atau melek tapi jalannya peteng, gelap. Dari 10 menit mungkin akhirnya butuh waktu 15 menit, 20 menit. Dari yang gampang jadi susah. Sama, kita pulang dari dunia menuju surga itu gampang. Pokok hati kita melek, dalani padang. Dengan cara apa hati kita melek? Al-ilmu hayatul qulub wa misbahul basair, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah tolak ukur hidup dan matinya hati. Dan ilmu itu adalah lentera bagi mata batin. Kita pulang nanti di akhirat bukan bawa mata, tapi bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kalau hati kita selamat, akhirat kita selamat. Kalau hati kita sakit, akhirat kita celaka. Waliyadzubillah. Dengan cara apa? Menyelamatkan dan membuat sehat hatinya kita dengan cara ilmu agama. Al ilmu hayatul qulub wa misbahul basair. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu agama. Kenapa? Kalau seandainya ada sesuatu selain ilmu agama yang bisa membuat kita selamat, pasti itu juga diwariskan sama Rasulullah. Pertanyaannya saya, apakah Rasulullah mewariskan harta kepada anak cucu keturunannya? Apakah Rasulullah mewarisi tanah, mewarisi jabatan, mewarisi rumah? Ada. Rasulullah mewarisi ilmu agama. Kalau seandainya ada selain ilmu agama, hartakah, duniakah, pangkatkah yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, niscaya itu pasti diwariskan oleh Nabi untuk anak cucunya dan untuk umatnya. Kenapa? Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu paling kepingin kita selamat, lebih daripada kepinginnya kita. Kita kepingin selamat, Nabi lebih kepingin. Kalau seandainya ada selain ilmu agama, pasti itu diwariskan juga sama Nabi demi selamatnya umatnya. Tapi kenyataannya nggak ada yang diwariskan sama Nabi kecuali ilmu agama. Ya berarti memang
Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa buat kita selamat nanti kecuali ilmu agama. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Nabi, siapapun nabinya tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu agama. Maka barang siapa yang telah memperoleh ilmu agama, dia telah mendapat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Jadi kita pulang ke surga modalnya ilmu agama. Biar apa? Mata batin kita melek, jalannya padang. Al ilmu nurun. Duduknya kita sekarang ini yang membuat terang jembatan sirotnya kita nanti ada di akhirat. Sahabat Abu Hurairah lewat pasar Madinah, atau saya pernah cerita apa enggak di sini? Lewat pasar Madinah, dilihat ada orang nongkrong ngobrol macam-macam. Kemudian ditegur sama sahabat Abu Hurairah, apa yang membuat kalian ini lemah sehingga kalian lebih tertarik untuk duduk di pasar daripada ke masjid? Di masjid dibagi-bagi warisannya Nabi. Akhirnya mereka semuanya berbondong-bondong dari pasar yang ramai jadi sepi, pergi ke masjid. Yang mereka cari adalah warisannya Nabi, mungkin bajunya, kayak hartanya, kayak atau apa. Ternyata nggak ada. Cuman ada dua halakoh, dua kelompok, dua kelompok. Kelompok pertama mereka berzikir kepada Allah. Kelompok kedua mempelajari halal dan haram. Mana warisan Nabi kok nggak ada? Akhirnya balik ke pasar nyari Abu Hurairah. Tinta ini memang sama Abu Hurairah, ditunggu memang. Setelah itu datang Abu Hurairah, kok bohong kamu? Katanya kamu di masjid dibagikin warisannya Nabi. Saya pergi ke sana kok nggak ada. Loh, yang kalian lihat emangnya apa? Yang kami lihat di sana ada dua kelompok, yang satu zikir, yang satu lagi bahas halal haram. Nah, itu warisannya Nabi itu. Halal haram itu adalah ilmu agama. Itu adalah warisannya Nabi. Satu-satunya warisannya Nabi. Satu-satunya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai Nabi berani ngajari kita syariat. Al-Islam yu'allimuna min umuri sama ila umuril khalaq. Islam itu ngajarkan kepada kita tentang urusan langit sampai urusan jeding. Ini semuanya sudah dipraktekkan sama Nabi secara total, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islaman. Sempurna, perfect sudah. Nabi bela-belanya untuk kita. Ilmunya Nabi malah nggak kita pelajari. Ilmunya Nabi malah nggak kita cari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, ilmu itu lebih baik daripada harta karena tiga hal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Pertama, al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, kita yang menjaga harta. Kalau ilmu nuntun. Tapi kalau kita sama harta, satpam kita. Omai dijogo, kendaraan dijogo, semuanya. Yang kedua, al-ilm yazku bil infak wal mal tanggusuhun nafaqah. Ilmu itu semakin diberikan kepada orang semakin bertambah. Kalau harta dinafkahkan berkurang, dohirnya kan berkurang. Saya punya uang 100.000, saya nafkahkan kepada anak istri 50.000, ya sisa 50.000, jelas sudah dohirnya begitu. Dan yang ketiga, al ilm hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu penentu, baik benar salah benar, baik buruk salah benernya tergantung ilmu. Tapi harta terdakwa. Harta itu terdakwa. Orang yang punya harta itu terdakwa. Hal itu. Kalau kita paham ilmu lebih baik daripada harta, jangan pernah kita punya ambisi sama harta. Pernah diceritakan Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain, raja kaya, rajanya kaya, keluarganya kaya, rakyatnya kaya. Dzulqarnain hidup di wilayah yang makmur. Sekali waktu Dzulqarnain itu menyaksikan ada satu raja di belahan bumi lain, miskin. Rajanya miskin, keluarganya miskin, rakyatnya juga miskin. Nggak makan kecuali sayur mayur yang tumbuh
di tanah mereka. Setiap pagi mereka ziarah ke makam yang kosong, makamnya mereka, karena mereka sadar mereka calon mayit. Bikin makam untuk mereka sendiri. Setiap hari diziarah itu makam. Miskin. Akhirnya Dzulqarnain mengutus satu orang. Itu raja suruh ke sini, saya mau tanya. Sampaikan, Dzulqarnain manggil Anda. Dzulqarnain mau tanya. Bilang ya sama Dzulqarnain, mulai kapan dia yang ada hajat saya yang suruh ke istananya dia? Mulai kapan Dzulqarnain yang punya hajat saya yang dipanggil? Kalau Dzulqarnain betul-betul punya hajat sama saya, dia datang sini. Peduli amat sama istananya dia. Sampaikan. Mantuk-mantuk betul. Saya punya hajat kok. Kok saya berani-beraninya manggil? Iya ya. Saya ke sana. Tanya. Aku mau tanya sama kamu. Kamu tuh raja. Tinggal di gubuk. Miskin, keluarganya kamu miskin, rakyatnya kamu miskin semuanya. Kenapa? Saya raja. Saya punya istana, punya harta. Keluarga saya, rakyat saya semuanya punya harta. Wilayah kami makmur. Pertanyaan saya, kenapa kamu sebagai raja, bahkan rakyatnya kamu, keluarganya kamu, kok miskin semuanya? Maka dikatakan sama si raja tersebut, Dzulqarnain, ketahuilah, kami bersepakat untuk tidak mau nyimpen emas maupun perak. Besok, apa katanya besok? Kami nggak pernah mau nyimpen emas dan perak. Kenapa? Setiap kami lihat ada orang yang nyimpen emas dan perak, dia selalu terhalang dari apa yang lebih mahal daripada dunia yang dia simpan. Maka dari itu kami nggak mau nyimpen emas dan perak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mahal daripada emas dan perak. Apa itu? Surga, ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah. Itu yang kami cari. Jadi kami nggak mau nyari dunia. Kenapa? Dunia ini penghalang terbesar kami dengan Allah. Pertanyaan kedua, kenapa kalian belum, ya alhamdulillah seger bugar, sehat walafiat, panjang umur, tapi kok sudah punya kuburannya dewi-dewi, bahkan setiap pagi kalian ziarahin? Ya dikatakan, wahai Dzulqarnain, namanya manusia itu pasti punya angan-angan. Kami ini manusia, bukan nabi, bukan malaikat, manusia biasa, punya angan-angan. Nah, setiap pagi kami ziarah kepada calon makamnya kami karena untuk memutus angan-angannya kami. Biar kami nggak mikir 10 tahun, 20 tahun lagi. Lawang sedetik, semenit lagi bisa ini kok yang saya tempati, kuburan yang saya tempati. Allah Subhanahu wa taala ketika mengumumkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, ketahuilah, aku ini sudah menentukan bangsa manusia yang menjadi pemimpin muka bumi. Mereka beranak pinak. Maka malaikat tanya, ya Allah, kalau begitu nggak bakal cukup. Dunia bumi ini nggak bakal cukup. Mereka beranak pinak, maka dunia nggak bakal cukup. Aku jadikan kepada mereka, kata Allah, kematian. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir, sehingga cukup terus. Kata malaikat, ya Allah, kalau begitu apa enaknya mereka hidup di dunia? Lalu mereka tahu kalau mereka bakal mati kok. Aku jadikan kepada mereka angan-angan, sehingga dari angan-angan mereka lupa sama yang namanya mati. Mereka menikmati dunia. Kalau mereka sudah mendapatkan cinta kepada dunia, adharra bi akhirati, maka sudah merusak akhiratnya. Man ahabba dunya adharra bi akhirati. Cinta dari panjang angan-angan, akhirnya lupa sama yang namanya mati. Dia menilai dunia adalah segala-galanya. Ketika cinta dunia menjangkiti seseorang, maka dia sudah menebar ancaman untuk akhiratnya dia sendiri. Ini saya buat makam Dzulqarnain agar memutus angan-angannya kami. Kami ini manusia, punya mimpi, punya harapan. Enggak, putus. Sekarang, besok, apa katanya besok? Pertanyaan terakhir, kata Dzulqarnain, kenapa kalian kok makan sayur mayu? Kenapa enggak daging, misalkan kambing, onta, dan seterusnya? Kami tidak jadikan perut kami ini adalah kuburannya binatang. Dan lagi pula kami ini makan untuk ibadah, bukan makan untuk kenyang. Kalau makan untuk kenyang, walaupun onta, kurang buat kami. Walaupun kambing, sapi, kurang buat kami. Tapi karena kami makan hanya sekedar untuk ibadah, maka kami makan sayur mayur cukup. Apa yang tumbuh, kami tawakal dengan apa yang tumbuh ada di tanahnya kami. Singkat cerita, Dzulqarnain bilang, wis gini aja, jawaban kalian nggak pernah kami dengar. Hebat, luar biasa. Gini aja, kamu sebagai raja
jadi penasehat saya di wilayah saya. Kamu, keluargamu, rakyatmu semuanya mengungsi ada di wilayah saya. Separuh kerajaan saya, kata Dzulkarnain, separuhnya adalah kerajaannya kamu sudah. Sugini aku, separuh sugimu. Apa kata raja tadi? Enggak. Loh kenapa? Kan enak. Enggak. Orang yang berduit, orang yang punya harta, itu punya banyak musuh. Bagaimana mungkin saya tukar ketenangan hidup karena saya nggak punya musuh dengan separuh hartanya kamu, tapi separuh musuhnya kamu, musuhnya saya? Enggak. Saya mendapatkan ketenangan hidup karena saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya musuh. Dilirik uang ya orang, walaupun saya raja. Dilirik uang enggak. Tapi dari situ saya nggak punya musuh. Saya mendapatkan ketenangan hidup. Kamu punya banyak duit. Pangkatnya kamu itu diinginkan sama orang lain. Kedudukannya kamu diinginkan sama orang lain. Istananya kamu diinginkan sama orang lain. Orang-orang hormat sama kamu, orang-orang juga kepingin dihormati sama seperti kamu. Kamu pasti punya banyak musuh. Buat apa? Ketenangan hidup saya tukar dengan separuh musuhnya kamu, walaupun saya dapat imbalan separuh kerajaannya kamu. Kita hidup, yang kita cari bukan harta, ketenangan. Dan ternyata dunia tidak memberikan ketenangan. Sugi mati bunuh diri ya banyak. Terkenal, puncak karir, mati bunuh diri juga banyak. Ternyata popularitas dunia, harta, kekayaan tidak memberikan ketenangan hidup. Ketenangan hidup ketika kita nggak punya musuh. Ketenangan hidup adalah ketika kita nggak punya musuh. Dan ketika kita menjauh dari dunia, ternyata disudah kunci ketenangan hidup. Ketika kita menjauh dari dunia, justru itu kunci ketenangan hidupnya kita. Bukan dunia dan bukan lain-lainnya. Itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Cerita tentang seorang santri daripada Al-Imam Al-Ghazali yang memohon kepada Al-Imam Al-Ghazali tentang wasiat-wasiat, sampai jadilah ini kitab yang disebut dengan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, mudah-mudahan kita dikasih manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah manfaat zahir batin dunia sampai dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terakhir ada barokah Fatihah untuk kesembuhan Bapak Lukman Al-Hakim. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah untuk kesembuhan beliau, siapa yang sakit di antara kita mudah-mudahan juga dikasih sembuh dari sakitnya, dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana